Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sahabatku dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa kembali, bisa membuat konten lagi. Baik, nggak usah lama-lama, kita langsung saja ke pokok pembahasan. Masih di program yang sama, yaitu obat, obrolan bermanfaat. Baik, di obrolan bermanfaat kita kali ini, di program obat kita kali ini, temanya yaitu seputar media sosial atau kata bahasa gaulnya medsos ya. Yang mana karena di tahun-tahun sekarang, semakin tahun semakin kesini, media sosial itu semakin bertambah ya. Makanya ini harus menjadi sebuah pembahasan untuk kita, supaya kita tidak terlalu terjerumus atau kita tidak terlalu terpaku kepada media sosial yang sekiranya itu bakalan menjadi berdampak negatif untuk kita ya. Seperti biasa di program obat kita, di channel kita, nggak lengkap kalau kita tidak ditemani oleh sahabat-sahabat kita ya. Yang mana yang pertama yang punya channel santri sepuh ya kalau nggak salah ya, ada Al-Ustadz Basun. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah. 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 Gimana sebenarnya? Alhamdulillah, kalau untuk hari-hari sekarang, bulan-bulan sekarang, alhamdulillah kondisi badan masih sehat gitu ya. Alhamdulillah. Dan Mang Widi di kemana, Mang Widi? untuk sementara sekarang di video kita sekarang, di konten kita sekarang mungkin saja karena beliau ini sedang nunggu ayahandanya yang lagi sakit. Kita doakan saja untuk ayahanda dari Mang Widwid, semoga Allah mencabut penyakitnya, menjadi sehat seperti biasa, dan mudah-mudahan apapun yang diberikan oleh Allah SWT menjadi berkah, dan ini menjadi sebuah ujian dari Allah yang nantinya akan meningkatkan keimanannya. Amin ya, amin ya Allah rabbal alamin. Semoga cepat sehat aja ya. Termasuk untuk para penonton dan juga sahabat semuanya, untuk yang melihat video ini, kita sama-sama doakan aja untuk kesembuhan dari ayahanda dari Mang Widwid, supaya kita bisa bersama-sama lagi ya. Siap. Karena nggak lengkap obat kalau nggak ada Mang Widwid. nggak ada Mang Widwid juga ya. Baik, kita langsung saja ke tema kita pada siang hari ini, yaitu seputar media sosial atau seputar medsos. Namun sebelumnya kita saksikan dulu ada yang mau lewat berikut ini. Mau menabung yang gak ada biaya admin dan biaya transfernya? Ayo, buka rekening saja di Sibank. Di Sibank bukan hanya gratis admin dan transfer, tapi penawaran bunga yang cukup tinggi. Jangan khawatir, Sibank sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang juga. Bingung cari aplikasi penghasil cuan? Kini hadir untuk kita Snake Video, aplikasi penghasil cuan yang luar biasa. Hanya dengan menonton video saja bisa menghasilkan uang jutaan rupiah. Ayo tingkatkan penghasilan kita setiap harinya hanya dengan Snake Video. Download sekarang juga. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sahabatku dimanapun berada, kita kembali ke tema kita, yaitu seputar media sosial. Karena dari tahun ke tahun yang namanya media sosial itu saja semakin banyak dan semakin semaraknya media sosial yang mengganggu pikiran-pikiran manusia gitu ya. Karena yang namanya media sosial itu jangankan ukuran dewasa sampai orang tua, bahkan anak kecil pun sekarang sudah tidak asing lagi yang namanya media sosial ya. Terus di sini apa sih yang dimaksud dengan media sosial? Nah, di sini menurut saya pribadi, Ustaz ya,
yang namanya media sosial itu adalah alat untuk penghubung. Kalau menurut saya itu, kalau menurut saya alat untuk penghubung, karena sebelum adanya media sosial, contoh salah satu contoh, saya dulu kalau ada yang ngundang susah, malah ada yang datang ke rumah. Tapi karena adanya media sosial, ternyata bisa juga menghubungkan antara si pengundang itu sendiri dengan saya pribadi. Jadi nggak usah sekarang capek-capek mencari alamat atau yang lainnya, karena dengan adanya media sosial juga, oh ternyata ada manfaatnya juga. Kalau menurut Ustaz sendiri, yang namanya media sosial itu pengertiannya apa itu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah mengundang saya di acara yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah. Di obat ini, mudah-mudahan obat ini apa artinya Ustaz? Obat obrolan bermanfaat. Obrolan bermanfaat. Sudah agak lupa nih Ustaz. Mungkin terlalu lama kita channelnya vakum gitu ya. Kita tidak lupa meminta doa sama teman-teman semuanya, ikhwan wa akhwat semuanya, semoga channel kita ini semakin amin semakin berkembang, semakin maju ya. Itu dia. Begini Ustaz, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz bahwa medsos itu medsos media sosial. Medsos disingkat, itu singkatan. Tadi Ustaz disampaikan oleh Ustaz, medsos itu adalah apa tadi? Media sosial itu sebagai penghubung saja. Nah, media sosial ini adalah hukum secara syar'i, adalah bisa dilihat dari berbagai sudut. Media sosial ini adalah bisa dikategorikan dengan hukumnya mubah. Mubah itu apa? Mubah atau jaiz, benang. Jadi media sosial itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Kenapa? Karena asal hukumnya adalah jaiz, tidak dilarang. Bagaimana kita menggunakannya bisa menjadi wajib? Seperti tadi Ustaz katakan, seperti tadi Ustaz ceritakan, kalau dulu yang mengundang ceramah Ustaz, kan susahnya minta ampun ya. Cari-cari alamat. Ya, mendingan yang dekat saja. Kalau dari jarak jauh kan susah. Tapi sekarang sudah ada media sosial, diantaranya adalah seperti YouTube, WhatsApp dan lain sebagainya, itu kan dikategorikan media sosial. Jadi mempermudah, gitu. Jadi mempermudah. Itu bisa wajib, bisa tiba juga pada jaiz, wajib. Jaiz tadi berubah menjadi wajib. Karena apa? Karena kaidah fikih mengatakan mimba bima la yalzimul wajib illa bi fa huwa wajib. Sesuatu yang hukumnya tadinya tidak wajib, tetapi apabila mendukung pada sebuah hukum wajib maka menjadi wajib. Media sosial ini tidak wajib, asalnya adalah jaiz, wenang atau mubah. Tapi ketika media sosial ini bisa mendukung silaturahim, bisa mempermudah ibadah, bisa memperluas jaringan dakwah, maka media sosial ini menjadi wajib. Menjadi wajib hukumnya. Adapun makruh, ya kebanyakan media sosial ini adalah tibanya pada makruh. Kenapa? Karena apabila kita misalkan ada aplikasi apa itu, yang mana? Itu yang joget-joget itu ada banyak, ada TikTok. TikTok gitu ya? TikTok. Oh, TikTok ya. Apa disebutin juga, ada, saya juga punya akunnya. Iya. TikTok, ada snack video, gitu kan. Itu kan tergantung kita menggunakannya. Dulu kalau kita mau beli apa? Mau beli sesuatu kan Ustaz ya. Misalkan kita punya duit sedikit. Duit itu hanya mampu ke kebutuhan kita pas-pasan. Kita kalkulasi lagi, belum ongkosnya kan, belum waktunya. Sekarang kan mudah, ada aplikasi jual beli online kan, itu secara syariat juga kan boleh. Masuknya ke apa? Kalau secara fikih jual beli online itu masuknya ke akad silim, itu masih boleh dan diperbolehkan oleh agama kan, itu mempermudah saja. Hanya kalau tibanya ke haram ini Ustaz,
kebanyakan di zaman sekarang ini yang ini juga tugas kita kan, untuk memberi edukasi kepada umat bagaimana menggunakan media sosial ini, karena kebanyakan apabila tidak dasar dengan keimanan, seringkali terutama anak-anak muda menggunakan media sosial ini Nah, ke arah yang haram. nah itu. Ya, misalkan untuk ghibah saja, Ya, itu. untuk apa, mau tidak mau kan kita didorong. Karena apa? Karena di media sosial itu dari pemberitaan menjadi pembicaraan, akhirnya jatuhlah ke ghibah. Apalagi sekarang yang lagi viral itu, Ustaz, ada berita apa yang pembunuh itu, berita Sampo itu ya, ya Brigadir Sampo itu ya, itu kan mau tidak mau kita kan melihat dan membicarakannya ya, dan akhirnya jatuhlah pada ghibah. Manfaatnya seperti tadi, bisa memperluas jaringan dakwah, bisa orang berusaha melalui online gitu kan, bisa, apalagi mau pesan juga gampang, apalagi ada ceritanya, Ustaz. Kita tidak lengkap kalau tidak ada ceritanya, Ustaz. Di kampung Abdi mau Ustaz, yang ini itu malah kemarin guys, apa letak karena jual beli online, Ustaz. Malah kemarin mau kakak punung-punung ngadatan nih kapang etana ke budaknya majarkan teh cenah teu kuat, cenah hayang naon, hayang jambris majar teh. Masyaallah gitu. Itu nanti dipangmelikan eta jambris. Ai diasongan teh lain kalah nganuhunkeun, kalah ngambek. Nah, ari sia menang nipu cenah nu kieu mah lobana si galang ge cenah. Nu kieu mah jamu cenah sambil nyamu selain jamu, Ustaz. Allahu Akbar. Oke. Ya. Kumaha. Jadi intinya adanya media sosial ini mungkin maksud dari pembuat si media sosial itu sendiri, mereka tidak ingin si penggunanya ke arah yang tidak baik mungkin ya. Tetap intinya ya namanya juga per dunia bisnis gitu kan. Jadi contoh kita membuat sebuah sebuah alat, kita tidak ingin alat tersebut digunakan untuk hal yang tidak baik. Contoh pisau aja salah satunya contoh itu. Jadi yang namanya media sosial ini diciptakan, kita menyikapinya salah satunya berarti otomatis kita harus, tadi sudah disebutkan bahwa harus didasari dengan iman, harus didasari dengan ilmu, karena kalau tidak didasari dengan itu semuanya, hal itu malah menjerumuskan kita. Berarti otomatis yang namanya media sosial ini diibaratkan alat tergantung si pemakainya, objek tergantung si subjek itu sendiri yang memakainya. Salah satu contoh yang disebutkan tadi, kita mempunyai sebuah golok atau sebuah pisau, si pembuat golok tidak ingin bahwa golok yang dibuatnya itu dipakai untuk yang tidak baik, itu dia. Tetap dia hanya bisnis, ingin berjualan, menjual golok, tapi tidak ingin digunakan untuk hal yang tidak baik. Tapi tergantung si pemakainya. Kalau golok itu yang memakainya oleh petani, itu kan bisa bermanfaat. Yang namanya kalau kita bisa mengambil manfaatnya silakan. Tapi sebaliknya jika itu golok dipegangnya sama begal, sama pencuri, gimana begalnya kan? Begal gitu ya. Jadi bukan ke hal yang baik arahnya, ya. Tapi sebaliknya leher kita yang didorong. Nah, berarti objek tergantung subjek yang pemakainya. Berarti kita untuk menyikapi media sosial, karena media sosial itu kan banyak, dari mulai Facebook, Instagram, terus lagi ada TikTok, ada snack video, ada WhatsApp, ada backup gitu. Apa tadi? Pak Cebok punya? Ada. Malah ada sebagian netizen berkata kepada saya, masa Ustadz ada TikTok ya, katanya gitu. Makanya langsung saya jawab, yang namanya media sosial ini bukan dikhususkan untuk orang-orang tersebut. Bagian Ustadz, kalau berbicara TikTok ya, dari dulu juga TikTok ada, Ustadz. Kalau dulu orang tua itu TikTok itu di Lebuan, Ustadz ya. Tikotok itu. Oh, beda saja. Beda ya. Tikotok beda. Oh, beda. Ada lagi itu yang dibeli oleh anak saya. TikTok itu yang kayak gitu. Lagunya ada kan? TikTok di dinding ada kan? Ada. Ya gimana aja lah yang mudah-mudahan aja. Intinya kita kembali ke sebuah pembahasan kita. Jadi yang namanya media sosial itu banyak. Nah, semakin kesini, semakin dari tahun ke tahun semakin banyak media sosial yang diciptakan oleh umat manusia. Ya. Nah,
kita, tergantung kita yang menyikapinya. Berarti harus didasari dengan iman. Jangan sampai adanya media sosial ini malah menjerumuskan kita. Contoh anak muda zaman sekarang yang dikalahkan oleh yang namanya media sosial. Salah satu contoh game lah, ya game. Ntar dulu, game itu apa? Game itu apa? Game game itu adalah sebuah permainan. Permainan yang bisa menyebutkan otak-otak manusia, ya, yang bisa membius otak-otak kaum remaja, ya. Nah, berarti bukan nggak boleh, ya, pengguna bukan nggak boleh sekarang bermain media sosial, bermain Facebook, bermain Twitter, bermain TikTok, bermain snack video, bermain apalagi ada WhatsApp, Kayaknya apa semua, WhatsApp. Alhamdulillah saya semua ada akunnya. Gitu. Akun Facebook ada? Ada. Tuh di bawah nantilah ada. Oh, ada nih. Kan juga punya ya. Jangan lupa nih Facebook saya di sini. Nah. Boleh ya, nanti kita bukan iklan ini ya. Bukan iklan, tapi ini sekedar promosi aja ya. Sekedar promosi aja untuk yang lain. Kalau yang Tadi minum kan? Boleh sambil minum santai aja karena ini obrolan santai. Tapi obrolan santai ini semoga bermanfaat ya. Siap. Semoga bermanfaat untuk seluruh umat manusia yang menonton gitu ya. Jadi kembali lagi ke pembahasan kita untuk sahabat-sahabatku dimanapun berada, bahwa yang namanya media sosial ini tidaklah punya hukum sebenarnya secara awalnya. Dasarnya itu tidak punya hukum, karena apalagi pada zaman Rasul tidak ada yang namanya Facebook, nggak ada. Twitter nggak ada, Instagram nggak ada, WhatsApp, backup, push up nggak ada. Itu pada zaman Rasul nggak ada. Ada juga ya push up ada. Ada akun push up ada, gitu ya. Jadi yang namanya itu hadirnya itu di zaman-zaman sekarang, di zaman modern. Nah, tinggal kembali lagi kepada diri kita. Dasari semuanya dengan ilmu dan iman. Agar apa? Agar zaman modern ini kita yang menguasai. Jadi jangan sampai zaman modern, zaman yang menguasai kita. Jadi intinya gini, kita harus bisa menguasai zaman. Jangan sampai zaman yang menguasai kita. Karena kalau kita yang bisa menguasai zaman, insya Allah apapun yang menerjang kita, apapun yang terjadi kepada kita, insya Allah kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak baik, ya. Hal-hal yang sekiranya tidak diinginkan, tidak diridhoi, atau bahkan diharamkan oleh agama, gitu kan. Tapi kalau zaman yang menguasai diri kita, malah kita yang celaka. Salah satu contoh tadi sudah disebutkan bahwa kita sudah terpaku sama, contoh anak muda terpaku sama main game. Bukan nggak boleh main game, silakan, tapi itu hanya untuk mengisi waktu senggang. Sekarang kita lagi main game nih, terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa langkah kita? Matiin dulu itu handphone, simpan dulu itu game, kita laksanakan sholat. Itu yang paling bagus. Berarti zaman yang dikuasai oleh kita. Kita tidak akan pernah terjerumus kalau didasari dengan iman. Mohon maaf, Ustaz. Ya. Untuk termasuk di media sosial ini bisa dibawa ke arah yang positif juga, Ustaz. Salah satunya adalah dengan berdakwah seperti ini, Ustaz. Kenapa harus berdakwah di media sosial? Karena kebanyakan anak muda di zaman sekarang hidupnya banyakan nyok HP daripada di masjid gitu. Nyok HP. Jadi ya terus lanjut. Jadi Ustaz, lamun dakwah di masjid san pugu kapakadengan ke barudak. Ya, seperti itu. Tapi lamun dakwah di media sosial insyaallah. Ya. Sabab naon? Sabab barudak. Jadi kita ngomong. Ya enggak apa-apa. Kita bebas. Bebas. Sabab barudak loba ulin di media sosial. Nah, itu sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ya pembahasan obat dari episode ke episode mudah-mudahan banyak manfaatnya. Makanya kita termasuk tim, ya termasuk admin juga menghadirkan program ini, menghadirkan program obat ini, obrolan bermanfaat. Ini adalah salah satu menggunakan media sosial dengan bijak. Salah satunya untuk apa? Untuk berdakwah, untuk supaya apapun yang kami tampilkan, apapun yang kami sajikan ini bermanfaat untuk yang lainnya. Insya Allah itu malah akan menjadi ibadah untuk kita. Media sosial ini akan menjadi ibadah kalau kita gunakan dengan hal yang baik, dengan hal untuk berdakwah salah satunya. Nah, makanya obat ini adalah salah satu obrolan, ya, salah satu obrolan yang semoga nantinya
apa yang kami sajikan bermanfaat untuk semuanya, seluruh umat manusia yang menonton ataupun yang tidak menontonlah gitunya. Jadi wayahna lah pokoknya. Intinya ini adalah supaya apa? Supaya kita menggunakan media sosial ini dengan bijak, gitu kan. Meskipun di dalam agama yang namanya media sosial ini tidak ada hukumnya, tapi insya Allah ini akan menjadi ibadah kalau kita gunakan hal yang didasari dengan ilmu dan iman. Itu salah satunya saja. Makanya ini pesan untuk yang lain, untuk semuanya. Kalau seandainya hadir media sosial yang baru, karena semakin tahun itu terus bermunculan gitu kan. Haruslah gunakan bukan untuk hal yang negatif, tapi gunakanlah untuk hal yang positif. Agar apa? Agar hadirnya media sosial ini malah akan menyelamatkan kita, bukan membawa kemaslahatan dunia akhirat, bukan malah menjadi malapetaka untuk kita, ya. Karena apa? Karena kita harus sadar juga, jangan sampai hadirnya media sosial ini Allah murka kepada kita, karena banyaknya kejadian-kejadian di zaman sekarang itu harus menjadikan patokan untuk kita, harus menjadikan pembelajaran untuk kita. Karena mungkin bukan hanya ujian yang Allah berikan di dunia ini, tapi yang paling kita takutkan adalah apa itu yang namanya azab dari Allah SWT. Naudzubillah. Makanya kita harus gunakan media sosial ini dengan secara bijak, dengan didasari ilmu dan iman. Insya Allah akan semuanya selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya. Makanya alhamdulillah hadirnya obat ini juga semoga menjadi sebuah ibadah, menjadi sebuah apa itu yang namanya dakwah untuk semuanya. Karena itulah tujuan kami mengadakan program ini di channel kami ini, ya. Makanya jangan lupa untuk yang sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, share juga share itu share teh apa ya? Share. Kalau kita share ya. Jadi share itu bagikan ke keluarga kita, ke sanak saudara kita, bagikan retangga, ke teman kita, ke tetangga rantang kita, itu bagikan. Yang punya HP gitu kan, boleh kita bagikan supaya yang lain juga tahu tentang hadirnya program-program kami yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Mungkin itu saja ya Tanda. Ya, siap. Ini permulaan. Masih ada yang lainnya cukup tentang media sosial? Cukup pemirsa. Alhamdulillah. Nanti insya Allah disambung saja di episode selanjutnya. Di episode yang selanjutnya, di tema yang selanjutnya kita insya Allah akan selalu aktif sekarang ya. Siap, di channel kita, di program kita yang semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Sebelum ditutup, ini ada kabar gembira. Di setiap akhir episode, insya Allah di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang berhadiah tadi ya. Insya Allah, alhamdulillah. Serius, serius. Ada. Oh, boleh, boleh. Tapi kalau kita kasih kesempatan dulu lah untuk penonton, ya. Penonton setia nanti. Apa nih hadiahnya? Yang hadiahnya apa? Ada voucher belanja, ada voucher pulsa, ada pakaian, ada pokoknya spesial untuk para penonton setia, ya. Tapi syaratnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, pertanyaannya apa? Ya, seputar tema kita kali ini. Siap. Ya. Apa pertanyaannya sekarang? Pertanyaannya ya ini, ya. Pertanyaannya. Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan. Ini sebutkan ayat Al-Quran yang sekiranya bersinggungan dengan tema kita kali ini. Ya, itu aja. Jadi yang nanti bisa menjawab, boleh dilayangkan jawabannya, mau melalui email di bawah ini, mau melalui direct message di bawah ini, boleh ya, ataupun mau secara melalui nomor WhatsApp admin kami, ya, boleh ya. Nanti dilayangkan, yang terpilih jawabannya nanti di episode yang selanjutnya kita akan umumkan siapa yang menjadi pemenangnya, ya, termasuk hadiahnya kita akan berikan. Kalau sistemnya mau tunai ataupun non tunai. Tapi sama jawab pertanyaan, tahun tanya subscribe belas. Oh iya dong. Sebelum kita tutup acara kita, program kita pada siang hari ini, jangan lupa untuk yang belum subscribe, ya, jangan hanya menonton saja, ya, kasihan, ini masih merah, ya. Kalau sekiranya masih merah, supaya jadi abu-abu, ya, wayahna, supaya jadi abu-abu, ulah jadi mama, ulah, pokoknya jadi abu, supaya jadi abu-abu ulah merah keneh lah gitu ya. Silakan untuk di subscribe dulu, di like, comment, and share juga untuk keluarga-keluarga kita. Semoga keluarga kita juga bisa mengetahui program kita pada siang hari ini, ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga Ustadz bisa hadir.
insya Allah kita bertemu lagi di episode yang selanjutnya ya. Terima kasih untuk semuanya, untuk sahabat-sahabat kita. Jangan lupa subscribe channel kami. Ada MZ Media Channel. Ustaz punya channel? Ada di sini. Ada. Nah, di sini. Nah, iya, santri sepuh ya. Iya, siap. Alhamdulillah. Silakan untuk di subscribe channel kami. Semoga bermanfaat aja apa yang kami tampilkan ya. Terima kasih. Itu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.